Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang IRD, spesifikasi file, dan pengkodean. Di pertemuan 4, kita akan membahas mengenai IRD, yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu permodelan basis data relasional. Jadi IRD ini digunakan untuk menggambarkan tabel-tabel di dalam suatu database. Di dalam IRD, kita mengenal tabel dengan istilah entitas, lalu kita mengenal istilah atribut, yaitu sama juga dengan field. IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi suatu database. Berikut adalah simbol-simbol IRD yang nantinya kita bisa gambarkan di dalam menggambarkan suatu database. Di sini ada simbol entity, ya. Entity ini digunakan untuk menggambarkan suatu table atau file. Ada weak entity, ya. Ada lagi relationship. Ada lagi identifying relationship, atribut derivatif. Lalu ada lagi atribut primary key, atribut multi-value, dan atribut composite. Nah, jadi yang biasa kita gunakan memang notasinya yaitu entity, relationship, atribut primary key yang digunakan untuk menghubungkan di dalam IRD yaitu relationship. Atribut ini digunakan untuk menggambarkan field, atribut primary key untuk menggambarkan field yang merupakan primary key. Tahapan pembuatan IRD. Langkah pertama, tentukan seluruh entitas yang terlibat. Langkah kedua, tentukan atribut kuncinya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Langkah keempat, tentukan derajat relasi atau cardinality atau hubungannya one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Langkah kelima, lengkapi entitas dengan atribut kunci. Ini adalah contoh IRD. Bisa Anda lihat, di dalam contoh ini ada yang namanya tabel anggota, lalu relasi dari tabel anggota dengan buku. Anggota berelasi dengan petugas, tabel petugas. Lalu tabel petugas berelasi dengan buku, buku berelasi dengan tabel kategori. Di setiap entitas atau entity atau setiap penggambaran tabel ada yang namanya field atau atribut. Di sini bisa dilihat ada field ID anggota, ID status, nama, lalu status alamat. Nah, ini disebut dengan atribut composite yang tadi. Ada ID status itu ada NIP dan NIM di dalamnya. Spesifikasi file menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi IRD. Jadi, hasil dari IRD nanti berupa spesifikasi file. Contoh spesifikasi file. Berdasarkan IRD tadi, bahwa terbentuk ada yang namanya tabel buku atau kita sebut file buku. File buku memiliki spesifikasi, nama filenya buku, akronimnya buku.myd, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang akses 250 byte atau 250 karakter, field key-nya, kunci utamanya kd_buku, software yang digunakan yaitu MySQL untuk membuat database-nya. Nah, ini adalah elemen data atau field dari spesifikasi file buku. ID buku, ID kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, gambar, tanggal input, dan status buku. Ini adalah akronimnya, ya, singkatan dari ini. Ini adalah tipe datanya, ID buku, tipe datanya integer, ID kategori integer,
judul buku varchar, pengarang varchar. Ini adalah panjang digitnya. ID buku panjang digitnya 5, ID kategori 5. Keterangannya ID buku adalah primary key, ID kategori foreign key. Teknik pengkodean. Nah, di dalam membuat teknik pengkodean ini, ya kita harus mengklasifikasikan data, masukkan data ke dalam komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, atau karakter khusus. Maksud pengkodean itu untuk apa? Menjaga hubungan dengan sesuatu. Maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu yang untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili. Contoh pengkodean. Urutan kode sederhana yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri. Contoh 5676 rocking chair with letter atau 5677 dining room chair. Jadi ini adalah kode ya mewakili penamaan ini. Ada lagi kode deviasi abjad. Pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat. Contoh di sini 15417 TNG 533 TGP. Nah, kalau strukturnya 15417 untuk menunjukkan kode pos pelanggan, ya. YNT menunjukkan nama pelanggan, ya ini YNT ya, bukan TNG ini. 7533 menunjukkan alamatnya, TGP menunjukkan kode majalah misalnya. Nah, ini adalah kode deviasi aja. Ada lagi klasifikasi informasi, menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item, yaitu klasifikasi kode, yaitu mengelompokkan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Kelas F menunjukkan apa, kelas S menunjukkan kode apa. Nah, ada lagi blok urutan kode, yaitu untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruf tunggal atau angka. Contoh L, M, dan lain sebagainya. Merahasiakan informasi yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita ingin orang lain tidak mengetahuinya. Jadi, itu adalah fungsi pengkodean. Ya, contoh lagi kode mnemonik menggunakan kombinasi huruf dan simbol. Bandung disingkat BDG, Jakarta JKT. Petunjuk pembuatan kode. 1. Meringkas, menjaga kode tidak berubah, memastikan bahwa kode adalah unik, membiarkan kode dapat diurut, menghindari kode yang mirip, menjaga kode yang seragam, membolehkan memodifikasi kode, membuat kode berarti menggunakan kode. Nah, itu adalah petunjuk pembuatan kode. Contoh format kode. Kalau Anda lihat di sini, ada kode dengan struktur XXX999. Berarti kode ini nanti akan diisi dengan huruf dan angka. 3 huruf dan 3 angka. 2 huruf pertama melambangkan inisial barang, huruf ketiga merek barang, sisanya nomor barang. Contoh MNP001. MN barang elektroniknya adalah monitor, P-nya merek barang adalah Philips, 001 nomor urut barangnya. Ini contoh pengkodean. Oke, jadi itu saja materi pertemuan 4. Tugas selanjutnya yaitu silakan Anda membuat rancangan IRD, spesifikasi file dan struktur kode sesuai dengan tugas kelompok yang sudah Anda buat dari awal. Berdasarkan judul yang sudah kamu ajukan, silakan buat untuk tugas pertemuan 4. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.